Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Apa kabar? Wih, luar biasa. Oke. Senang semua dalam hadirat Tuhan? Menikmati betul-betul? Oke. Udah, pemain musiknya. Baik, ayo kita belajar. Buka Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat yang ketiga. Udah. Kita akan baca dari Hosea 6 ayat 3. Marilah kita. Ini berupa ajakan bukan? Ajakan. Saudara, saya percaya semua kita suka, senang kalau ada yang ngajak. Apalagi kalau yang ngajak itu orang hebat, senang tidak? Jajak makan, oke. Ya. Nah, siapa yang ngajak kita? Apa tujuan ajakan ini? Marilah kita bagaimana? Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh itu. Saudara, ketika saya sering tanya kepada banyak umat Tuhan, sebutkan kepada saya satu hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Tuhan, anak-anak Bapa di surga. Satu hal yang paling penting. Wah, jawabannya itu rohani semuanya. Berdoa, beriman, diselamatkan, melayani, setia, taat. Itu jawabannya. Saya bilang itu salah semua. Loh, kok bisa salah? Yang betul satu hal saja yang paling penting dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan kita itu loh. Nah, ayo buktikan. Bagaimana kita bisa berdoa kepada pribadi yang kita nggak pernah kenal? Loh, ya atau tidak? Nah, ini yang terjadi. Cukup banyak hidup orang Kristen, maaf, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang begitu aktif dalam pelayanan, maaf, belum mengenal Dia. Dari unsur apa saya bisa mengatakan, saya tidak menghakimi, cuma saya berkata. Dari unsur selama kita sehebat apa aktivitas kita dalam pekerjaan Tuhan. Dengar ya, sehebat apa, sedahsyat apa aktivitas kita dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, bahkan memberi persembahan, uang dengan puluhan juta, ratusan juta. Selama kita, bahkan kalau orang itu rajin berdoa. Hampir tiap kali kalau kita telepon, jawabannya sedang berdoa. Wih, keren bukan? Wih, kalau enggak sedang baca Alkitab. Waduh, hebat sekali. Catat. Kenapa Pak Purba kok tertawa? Catat ini. Selama dia masih bisa kecewa dengan Tuhan, sehebat apa aktivitas pelayanannya, kegiatan rohaninya, persembahannya berapa ratus juta pun, selama orang itu masih bisa kecewa dengan Tuhan, berarti dia belum kenal. Boleh saya katakan kalimat ini? Karena kalau kita sudah mengenal, gak akan ada kecewa, gak ada. Taat, sama saya jawab. Bagaimana kita bisa taat pada seseorang yang kita nggak pernah kenal, omong kosong. Betul? Mau taat apanya? Setia, sama. Bagaimana kita bisa setia pada satu pribadi yang kita nggak pernah kenal? Betul tidak, saudara? Sebutkan apa saja yang kita buat dengan dalih, dengan alasan ini untuk Tuhan. Pokoknya selama kita masih bisa kecewa terhadap Dia, terhadap Tuhan kita, berarti kita belum kenal. Renungkan, iya atau tidak? Anak-anak kalian belajar ya? Ayo, yang masih SMP, SMA perhatikan, mengenal. Kalau kalian punya sahabat, dan kalian berkata itu sahabat baik, dan kalian masih bisa kecewa terhadap dia, berarti kalian belum kenal siapa sahabatmu. Karena kalau orang sudah mengenal seseorang, kenal ya bukan tahu loh ya, maka dia kenal betul-betul
Misalnya orang itu berbuat sejahat apa pada dia nggak akan kecewa. Tahun 79, saya dengar sebuah kesaksian dari Rusia. Waktu itu masih Uni Soviet, masih keras sekali, komunis. Ya. Ada 9 pendeta yang ditangkap. Rupanya KGB sudah mempersiapkan semua data. Kita tahu secara psikologis cara komunis mencuci otak orang itu luar biasa. Tahun 82 waktu saya pernah pelayanan di Tiongkok, tahun 82 itu. Masih keras walaupun Deng Xiaoping sudah merombak susunan. Ya, karena waktu itu Mao Zedong sudah meninggal juga. Saya belum pernah melihat sebuah sistem cuci otak. Sampai orang itu bisa lupa namanya sendiri loh saudara. Itu saya sampai bingung. Bagaimana cara komunis cuci otak. Nah salah satu yang saya dengar dari mereka. Waktu orang ini di penjara. Itu didengarkan 24 jam. Rekaman. Orang berteriak kesakitan, siksaan. Musik yang gak karu-karuan. 24 jam selama 3 bulan tidak berhenti, saudara. Bisa bayangkan penderitaannya. Belum lagi cara disetrum, cara apa saja. Komunis itu paling takut dengan warga negaranya pendidikan barat. Jadi yang orang pendidikan Eropa, Amerika, ditangkapi oleh Mao Zedong. Dicuci otaknya. Nggak tahu dengan cara apa lagi, sampai bisa lupa namanya sendiri. Hebat nggak cara mereka cuci otak itu. Nah, 9 pendeta ini ditangkap. Mereka itu kenal baik. Tapi waktu KGB nangkap mereka satu persatu, mereka tidak tahu kalau temannya juga ditangkap, teman pendeta ini. Akhirnya mereka diinterogasi, tahu cara komunis interogasi, wah sadis betul. Nah satu persatu dari pendeta ini diyakinkan bahwa yang memberitahu semua data ini temanmu si A itu loh, pendeta itu. Nah pendeta ini kaget. Karena waktu interogasi itu, waktu pencucian otak itu, KGB itu tentara polisi rahasianya komunis Uni Soviet waktu itu ya, bisa tahu detail persembahanmu berapa seminggu. Kamu pakai uang itu untuk apa, anakmu itu berapa, kamu punya rencana apa. Ya pokoknya itu betul. Dan dikatakan oleh KGB, temanmu itu yang memberitahu. Kaget nggak pendeta ini? Sampai rahasia-rahasia paling dalam pun KGB itu bisa tahu. Nah itu diulang-ulang, bukan diulang-ulang, hampir tiap hari ada data baru yang masuk tentang pendeta ini. Kira-kira kalau saudara jadi pendeta itu, muncul apa? Ketika nama teman-teman kita disebut bahwa mereka membocorkan. Muncul apa? Cepat. Kecewa, benci, marah. Pasti bilang, awas kamu. Ternyata kamu itu pengkhianat. Setelah dianggap oleh KGB data-datanya cukup. Dan membuat para pendeta ini tidak bisa punya alasan untuk tidak menyalahkan teman-temannya. Maka dibiarkan berapa hari dulu. Ini psikologisnya. Untuk ngendap. Nah, waktu dibiarkan berapa hari itu. Ayo, kalau kita. Otak ini mikir apa? Balas dendam. Makin hari pendeta ini merenungkan tentang data-data yang begitu rinci, akurat dan itu betul. Secara psikologis pasti makin dendam. Setelah dianggap cukup, kemarahan mereka sudah sampai ke puncaknya. Ini kisah yang luar biasa. Aduh, waktu saya dengar itu saya ikut menangis. Betapa hebatnya kekuatan ini nanti. Akhirnya 9 pendeta ini diketemukan di satu ruangan yang sama. 9. Logikanya. Ngapain 9 ini? Berantem, betul. Apalagi? Ayo cepat. Kalau nggak berantem apa, ayolah. Masa sudah nggak ngerti gini. Saling menyalahkan, ribut, berkelahi, teriak-teriak.
Ternyata tidak. Begitu 9 ini dipertemukan, mereka kaget. Kenapa kamu di sini? Saling kaget. Terus bagaimana jemaatmu, bagaimana keluargamu? Oh, saudara, mereka berpelukan. Mereka menangis. Nah, dari cerita itu ada 2 KGB yang bertobat. Sebab menurut mereka teori ini pasti buat mereka berkelahi. Mungkin bisa pukul-pukulan di situ. Kenapa mereka bisa membatalkan semua cara yang jahat itu untuk mengadu domba di antara mereka? Satu kata yang keluar. Ini jawaban mereka. Oh, tahun 79 itu saudara terjadi kegemparan di antara KGB karena dari 2 orang ini satu cukup tinggi jabatannya. Mereka akhirnya mengaku bahwa kasih itu hebat. Ini kata, bukan kalimat. Kata yang keluar dari mulut 9 pendeta ini di hadapan KGB. Karena kami ini kenal. Dan kami percaya saudara kami enggak akan sejahat seperti yang kalian katakan. Saudara, ini kalau sudah mengenal. Enggak bisa diadu domba. Wah, tahun 79 itu betul-betul gempar. Kisah itu menyebar ke seluruh dunia. Saya tidak tahu mereka masih hidup atau tidak sampai sekarang. Tapi itu kisah yang sangat memberkati saya. Waktu saya dengar cerita itu. Begitu pula suami istri. Selama kita masih bisa kecewa dengan pasangan kita, berarti kita belum kenal. Betul tidak? Mengenal itu, ya mengenal. Ini intermezzo saja. Mengenal itu sampai bau kentutnya pun tahu. Loh, betul tidak? Sehingga kalau yang satu kentut, nggak usah ditanya, ini kentutnya siapa? Aduh, bagaimana? Maaf ya saya ngomong ini, coba beri contoh. Maka itu kalau kita sudah menikah sekian banyak tahun, masih bisa ribut gara-gara bau kentut. Itu enggak lucu. Aduh. Betul ya? Mengenal itu ya mengenal. Loh, kok enggak amin? Walaupun kita enggak melihat, kita cuma dengar suara, kenal. Maaf kalau saya beri contoh, belajar dari anjing. Anjing itu enggak perlu melihat, ini motornya siapa, mobilnya siapa, antara tuan dan nyonyanya, ngerti ya? Anjing tahu kok. Bahkan anjing aja bisa tahu, ini langkahnya siapa. Betul tidak? Mereka bisa membedakan, karena kenal. Nah, yang Papa kita rindukan adalah mengenal dia. Dalam segala hal. Hal-hal kecil dalam hidup ini juga. Saudara, ini konsep penting. Saya tuh sampai hari ini masih terkesan dengan kisah itu. Tahun 79, jadi sudah berapa tahun ini saya dengar. 2016, cepatan 80, 30, berapa? 37 tahun yang lalu. Masih hidup kisah itu. Mereka nggak bisa diadu domba karena kenal. Simpan kebenaran ini. Adik-adik yang masih ke sekolah, kalian harus ingat. Selama kalian berkata itu sahabatku, tapi kalian masih bisa bertengkar dengan sahabatmu, berarti kalian belum kenal dia. Kalau gitu ngeri enggak ketika lihat banyak pernikahan yang tidak saling mengenal? Ini aneh. Tidur satu tempat tidur. Hampir tiap hari bersama-sama. Enggak mungkin tiap hari bersama terus kembar siam namanya itu. Ya toh, ada waktunya bisa juga. Tapi kan sering. Maka itu begini cara menilai pernikahan kita. Logikanya, 2 orang ini yang makin hari makin bertambah usia pernikahannya.
Harusnya makin kenal atau tidak? Harusnya, saya bilang. Makin kenal tidak? Makin kenal. Nah, kalau dua orang ini makin kenal, seharusnya pertengkaran dua orang ini makin kurang atau makin tambah? Seharusnya. Lah keluargamu? Loh, saya tanya balik kok tertawa. Jangan tertawa, jawab. Lah keluargamu? Ngerti nggak maksud ini? Jadi ini aja cara kita menilai. Kalau kita suami istri masih rajin bertengkar. Rajin kok bertengkar? Ada atau banyak? Bertobat kalau banyak. Berarti kalau rumah tangga kita masih rajin bertengkar, berarti kita belum kenal. Iya atau tidak? Ayo. Nah ini bukti. Sungguh ya, mulai hari ini siap. Lanjut, masih ayat 3 Hosea 6. Marilah kita mengenal dan, baca, dan berusaha. Stop dulu. Apa kata lain berusaha? Berupaya, serius. Enggak main-main. Apalagi? Fokus. Sudah ada kata berusaha, sebetulnya sudah cukup. Tapi begitu hebatnya Papa di surga ingin meyakinkan kita. Setelah ada kata berusaha tambah kata apa? Sungguh-sungguh. Berarti ini enggak main-main. Kalau saudara melihat seluruh Alkitab, saya baru menemukan beberapa ayat saja yang ada kata berusaha sungguh-sungguh. Salah satu adalah ayat ini. Tuhan enggak pernah minta berdoalah dengan usaha yang sungguh-sungguh. Saya tidak pernah baca. Tuhan tidak pernah minta kepada kita berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memberi persembahan. Itu pun enggak ada ayatnya. Tapi untuk mengenal Dia. Ulangi lagi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Berarti ini ajakan serius tuh saudara. Nggak main-main. Maka itu mulai hari ini. Kurangi kesibukan-kesibukan. Dengarkan kalimat ini, mungkin ada yang banyak yang tidak suka. Kurangi sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang hanya bisa dilihat di depan orang. Ngerti nggak kata ini? Ya, maaf ya, jangan tersinggung dulu. Kurangi. Tapi usahakan. Karena ini permintaan. Sungguh-sungguh untuk mengenal Papa kita. Maksudnya nggak enak begini kata-kata ini. Belum tentu hamba-hamba Tuhan termasuk saya sendiri. Semua yang ada di atas mimbar. Pemain musik, WL, singer, pemain tamburin, maaf ya, semua yang ada sebagai pelayan altar ini. Jangan marah dulu. Walaupun hebat kelihatannya, belum tentu mereka itu mengenal Tuhan. Maaf ya, ini enggak baik kata-kata ini, tapi ini penting. Maka itu saya katakan kurangi semua aktivitas yang hanya dilihat orang. Tapi tingkatan. Maaf, jangan saudara mikir yang macam-macam kalau saya katakan ini. Begitu kuatnya konsep pengenalan ini. Dan saya tidak mau hanya saya di depan orang kelihatan baik. Salah satu cara yang saya pakai adalah, seperti sekarang istri saya tidak ikut, lagi di Nabire. Saya mendengarkan Nabire Sabtu yang lalu, bukan Sabtu kemarin, tanggal 11. Langsung ke Denpasar, sampai hari Senin, Selasa saya ke Jakarta, cuma sebentar, Selasa malam saya ke Surabaya, Rabu pagi jam 5 saya ke Pasirian, Lumajang, sampai hari Jumat
Kamis malam balik ke Surabaya, lalu Jumat kemarin ke Jakarta, karena kemarin pagi Sabtu ada seminar. Nah istri saya nggak ikut, tapi saya nggak sendirian, rame-rame. Ke Denpasar kami 7 orang, ke Pasirian rame-rame lagi. Dan saya tidak tidur sendiri. Sampai di Jakarta ini ada 2 anak saya ikut. Jadi tidur sama-sama. Bahkan tadi pagi yang satu sahur. Kami nginap di rumah Adi di The Green BSD situ. Nah terus anak saya ini masuk kamar lagi. Terus dia nangis. Ngapain habis sahur kamu nangis? Karena dia masih muslim. Aduh, terharu Pak, terharu. Terharu apa? Pagi-pagi kok terharu? Baru sahur. Nangis betul dia. Ternyata dia bilang, seandainya ya, semua orang beragama kayak kita ini, betapa rukunya. Terus saya tanya, ada apa? Saya masih rib-rib begitu, saudara. Jam 3-an. Ada apa? Kok Adi, dia bilang. Masa dia nyediakan saya makanan sahur, ada buah, ada ini, banyak sekali. Nah, mereka 2 ini baru kenal. Oh, cuma itu saya bilang. Saya tidur lagi sudah. Nah, dia bilang, aduh seandainya, saudara, lihat dia sekarang duduk di sini. Waktu kami di Denpasar, 7 orang itu, 7 dengan saya, yang 2 itu muslim juga. Kami satu kamar, rame-rame. Nah, dari 6 itu enggak ada yang kenal, baru kenal di satu kamar itu semuanya. Akhirnya yang satu sholat, yang satu sudah sering ikut saya. Dia tahu kalau pergi dengan saya, walaupun rajin ke gereja, dia tetap sholat, silakan. Dia buka sajadahnya, dia cari arah kiblat mana. Nah, yang lain kaget. Loh, kok papa bolehin dia sholat, kenapa tidak? Bingung bukan? Nah, sajadah cuma satu, jadi sholatnya gantian. Dan itu tiap hari, dan saya tidak rasa kaku. Maksud saya cerita ini, saya tidak hanya ingin dikenal orang, maaf dalam tanda kutip ini, baik waktu saya sedang di atas mimbar ini. Saya tidak mau. Maka itu saya terbuka dengan semua orang, supaya mereka lihat bagaimana cara saya hidup kalau saya tidak sedang pelayanan. Ngerti ya maksudnya? Ini konsep penting. Bahkan saya punya kebiasaan. Kalau saya diundang pelayanan atau aktivitas apa, dan istri saya tidak ikut, lalu panitia nginapan saya di hotel. Saya akan minta kepada panitia untuk carikan saya teman dari panitia itu yang mau tidur dengan saya. Itu mereka nggak percaya. Loh Bapak masa bisa tidur dengan orang nggak kenal? Buat saya pokoknya dia orang oke, saya bilang. Ngapain pusing? Kenalkan nanti bisa sambil ngomong-ngomong di dalam itu. Itu saya praktekkan sampai hari ini. Jadi seringkali panitia-panitia itu bingung lihat cara saya hidup. Memang saya begitu. Saya ingin dikenal oleh orang, bukan cuma waktu saya di mimbar ini. Mereka akan lihat bagaimana cara saya tidur, cara saya ngelipat baju, bagaimana saya membersihkan sikat gigi saya, semuanya saya ingin mereka juga belajar dan lihat cara saya hidup. Kok diam semua? Mikir apa itu? Ayo, secara logika ya, sulit atau mudah seperti itu? Ayo, sulit atau mudah? Coba jawab. Ya, itu logika. Tapi secara firman Tuhan, lah jawab secara firman Tuhan, mudah. Enggak kenal Pak, tunggu dulu. Saya tanya secara firman Tuhan, mudah. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus pertama kali menemui kita, menyelamatkan kita, dia tahu enggak kita ini baik atau jahat? Tahu. Pakai syarat? Ya sudah. Jadi secara firman Tuhan gampang. Asal kita mau nurut, mau praktek. Maaf ya, saya cuma ngomong. Saudara lihat tas saya, itu selalu terbuka. Karena memang gak bisa ditutup.
Loh, gini loh masalahnya. Kemana saya pergi kalau ada orang yang baru kenal saya, pasti pusing dengan tas saya. Dan di dalamnya ada 4 handphone loh saudara. Dan ada uang. Ada uang. Maaf, Sabtu ya kemarin saya terima persembahan. Ini kan belum sempat setor ke bank untuk masuk ke bendara. Jadi di tas saya itu ada sekian banyak juta. Dan itu selalu jauh dari saya. Saya nggak mau dekat-dekat. Di badan saya itu nggak ada uang sama sekali. Saya paling nggak suka orang ngantongin duit. Apalagi kalau sampai di saku baju, saku apa. Kalau mereka nginep di rumah saya bilang kamu mandi dulu. Saya tidak mau tempat tidur kami ada bau uang di badan mandi. Serius, uang itu kotor. Jadi tiap kali saya pergi kemana, orang itu pasti pusing. Korden tutup dong, korden tutup. Ditutup apanya nggak bisa. Sungguh. Sampai ada orang yang, hari apa? Oh ya kemarin di Pasirian. Nah tas itu 4 sesi. Ya, tas saya tinggal. Jadi ternyata ada yang foto dimasukkan ke Facebook lagi. Ini tasnya siapa katanya. Ya ampun ini orang. Nah orang-orang tahu itu tas saya. Jadi waktu istirahat saya keluar. Itu handphone, uang saya tinggal di tas itu di dalam gedung. Saya nggak pusing. Pokoknya hati saya tidak boleh melekat dengan uang dan benda-benda di dunia ini. Saya nggak mau, saya hanya melekat kepada Tuhan Yesus saja. Saya kenal betul. Jadi waktu saya melihat hidup beberapa orang khawatir dengan barangnya. Dia bilang ngapain? Maka itu saya mengajarkan pada semua orang begini. Karena saya kenal Papa di surga. Dalam hidup ini satu persiapan yang harus ada. Dengar. Dalam hidup ini ada satu persiapan yang harus selalu ada. Yaitu siap untuk kehilangan sesuatu atau seseorang. Loh, betul tidak? Kalau saudara mempersiapkan hidup dengan siap kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang. Ketika hal itu terjadi betul-betul kita nggak akan kecewa. Karena sudah dipersiapkan kok. Nah dari dulu saya sudah punya persiapan itu. Barang saya bisa hilang. Saya nggak panik. Ya biar mau diapakan. Nggak bisa cari lagi. Walaupun ada data-data yang mungkin nggak bisa cari, nggak apa-apa. Inilah salah satu dampak kalau kita sungguh-sungguh mengenal Papa kita. Kok enggak amin? Saya ulangi lagi. Inilah salah satu efek atau akibat. Kalau kita kenal Papa kita sungguh-sungguh, maka kita enggak akan takut dengan benda-benda duniawi ini mau hilang mau tidak. Asal kita jaga dengan baik. Dan bersyukur kepada Tuhan. Saya betul-betul hidup ini rileks betul. Enggak ada yang beban. Enggak ada yang bebani saya hidup, tidak ada. Beban hidup saya cuma satu. Kalau saya salah kepada Papa di surga, itu beban saya. Lainnya tidak ada. Mau lanjut atau pulang? Habis kelihatannya enggak enak semua, diam aja begini. Maaf. Kok rasanya saudara terima ini seperti berat sekali. Hidup ini gampang saudara. Amin. Jangan dibuat susah. Hidup ini gampang. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemarin dari doa pagi di sini. Nah memang waktu mereka ngundang saya hari Sabtu. Saya sudah bilang pagi itu saya masih ada di BSD. Nah saya itu kan nggak tahu BSD Cikarang itu berapa jauh saya tidak tahu. Lah yang ngundang kan tahu seharusnya. Saya belum pernah ke Cikarang.
Pertama ditulis jam 8 mulai. Wah, kan baru selesai jam 8 di sini. Terus mereka bilang, enggak apa-apa Pak Daniel, itu pendaftaran dulu. Nah, ternyata anak saya yang ngantar kemarin itu bilang, Pap, ini 2 jam. Saya kaget. 2 jam ke Cikarang, lama bener. Jadi baru tahu waktu keluar dari sini kemarin itu loh. Waduh, 2 jam berarti jam 10 dong nanti baru nyampe. Segitu dicegati lagi kemarin itu saya nggak bisa berangkat langsung. Ya udah, saya telepon aja ke panitia. Maaf loh, ya mungkin saya salah karena saya nggak tanya betul. Nggak apa-apa Pak. Ya udah kok gitu gini. Ada anak kami dari Jambi datang, Kuasyong kenal itu, Hadi dan Miska suami istri yang hancur rumah tangganya. Tapi Tuhan selamatkan. Gini aja dah, suruh mereka beri kesaksian dulu. Tapi Tuhan baik, ke sana nggak macet, lancar sekali. Tapi tetap 1 jam 40 menit jadinya. Baru nyampe. Jadi hampir setengah 10 kami baru nyampe kemarin itu. Ya udah. Nah, saya rileks aja. Saya nggak pernah panik, nggak pernah apa. Selasa malam. Saya dari Denpasar, Selasa toh. Nah, selesai acara pertemuan dengan kelompok-kelompok artis di Casablanca, Mega Kuningan, saya harus ke Surabaya. Waduh, macetnya keluar dari sana. Nah, penerbangan saya 7:30 malam. Supir taksinya yang panik, bilang, nggak usah panik Pak. Ya gimana ini Pak, kan Bapak 7:30. Ya nggak apa-apa. Jadi saya ini keluar dari Casablanca itu jam 6 kurang 1/4. Saya pikir cukup. Ternyata sampai di Selipi aja sudah jam 7 lewat. Ya pasti nggak kekejar. Nah itulah hebatnya kalau punya banyak anak. Saya telepon anak saya yang kerja di Garuda. Dia sudah check in dulu. Jadi boarding pass sudah dia pegang. Saya bilang, ini orang Hindu, orang Bali. Har, Papa terlambat. Dia tertawa lagi. Loh kenapa kamu tertawa? Biasa. Enak aja biasa. Saya enggak marah. Bukan biasa ini. Anak ini kenal betul. Ya udah, terus gimana? Coba saya cek untuk flight berikutnya. Oke. Terus dia telepon saya. Pak, tinggal satu. Tapi harus bayar 521. Bayar, saya bilang gitu. Tapi utang dulu kamu bayarin dulu ya. Ini Papa lagi di taksi. Enggak bisa. Saya enggak panik, saudara. Saya telepon anak saya Surabaya, terlambat 1 jam jemputnya. Biasa aja. Jadi hidup ini harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mengenal Papa itu hasilnya itu luar biasa. Sudah enggak bisa kecewa dengan dia, enggak pernah lagi, enggak pernah panik juga. Apapun yang terjadi, percayalah selalu Papa itu memberi jalan. Betul? Kenapa? Kenapa Papa selalu memberi jalan? Ayo. Nah ini kalau enggak bisa jawab berarti belum kenal. Ini. Kenapa Papa selalu memberi jalan? Kok susah apa? Sudah kenal? Jangan dibalik lagi dong, bukan begitu. Jawabannya sudah kenal. Itu kan muter-muter namanya. Jawabannya adalah satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata akulah jalan itu siapa? Masuk lupa. Siapa? Ya sudah Tuhan Yesus. Jadi selama kita hidup dan mengenal yang namanya jalan, pasti selalu ada jalan. Baru aja tepuk tangan. Nah, berarti baru kenal hari ini tuh yang jalan itu tadi. Ya. Maaf ya saudara. Nah ini cara hidup. Kalau kita mengenal dia itu, wah sudahlah. Luar biasa. Jadi mengenal Papa itu enggak ada yang salah dalam hidup ini. Kalau saudara ke kota Biak, ya orang-orangnya masih hidup. Yang mengalami kasus ini, yang saya alami. Ya. Suatu hari, saya beli rumah di Biak. Rumah itu sampai sekarang masih dipakai untuk pelayanan. Tapi saya ini belum sempat tanda tangan balik nama.
Tapi akte jual beli sudah. Ya, tinggal satu aja balik nama. Nah, sekarang saya sibuk dan yang jual rumah itu saya kenal baik. Ya, saya entengkan gitu. Satu hari Pak Camat ini telepon saya. Pak Camat ini anak Tuhan, dia khotbah juga, dia pendoa, hebat. Nah, dia juga yang tahu urusan jual beli rumah itu. Kurang lebih hampir 3 tahun atau 3 tahun saya lupa. Belum saya urus jual beli, balik namanya. Dia bilang, Pak Pendeta, setahu saya Bapak itu enggak jual rumah itu loh. Rumah yang mana? Saya tanya. Jalan Dolok itu. Loh, dijual bagaimana? Ini ada yang datang untuk ngurus surat. Ya, belum ada notaris di Biak, saya pakai camat. Loh, kok bisa? Makanya itu. Tunggu. Saya telepon, saya tanya, lalu yang beli ini siapa? Yang beli ini pengkhotbah juga, pimpinan Bank Danamon Biak waktu itu. Pengkhotbah loh saudara. Dan orang ini pernah pelayanan di rumah itu, jadi tahu bukan. Loh kok bisa dijual lagi? Saya telepon ke yang jual pertama. Waduh dia kaget. Aduh Pak saya minta maaf, saya ini lagi butuh duit betul. Anak saya lagi perlu. Ya terus, ya saya pikir Bapak sudah enggak meneruskan lagi rumah itu. Habis 3 tahun ini saya tunggu-tunggu kapan balik nama. Saudara bayangkan, ini kan pidana berat ini. Walaupun memang dia pun enggak salah karena saya belum tanda tangan, jadi masih nama dia. Tapi akte jual beli sudah ada. Ini Pak Camatnya bilang, Pak Pendeta ini pidana, stop, enggak usah dilaporkan. Saya nego dengan pembeli yang baru itu. Kenapa sih kamu tuh kok enggak mikir? Dia malu juga. Rupanya dia punya niat jahat. Gitu loh. Saya beli 60 juta. Nah pimpinan Danamon ini belinya 90 juta. Setelah diurus semuanya enggak ada yang mau ngalah. Ya sudah saya yang ngalah. Jadi saya beli rumah saya sendiri lagi. Itu di Biak gempar. Biak itu kota kecil, saudara. Saya enggak pusing. Jadi saya harus bayar 90 juta lagi. Untuk rumah saya sendiri. Ini orang-orang itu mikir ini orang apa ini? Loh, tertawa apa begitu? Kok kayak tikus kecepit. Maaf, ngerti ya saudara? Jadi saya tuh hidup itu rileks betul-betul. Karena saya kenal siapa yang saya kenal. Dia itu papa yang luar biasa. Jadi percaya selalu ada jalan. Kenapa? Ayo, kenapa selalu ada jalan? Karena Yesus itu jalan. Dan kita hidup di dalam Dia. Dan kita kenal jalan itu. Amin. Ya. Di dalam Alkitab hanya ada satu pribadi yang sangat hebat dalam mengenal Tuhan yang belum dikenal. Nah, aneh bukan? Bagaimana mengenal Tuhan kok belum dikenal? Orang itu namanya Abram, sebelum Abram. Tiap kali saya merenungkan Abram, itu mengagumkan, saudara. Coba Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Ini luar biasa. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, belum Abraham ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Renungkan. Ini urusan berat atau ringan? Apanya yang berat? Kenapa? Pergi. Walaupun zaman Abraham hidup, kan belum se-complicated zaman sekarang. Urusan barang, urusan surat, urusan semuanya. Betul ya kalau dibandingkan. Tapi tetap ini berat. Karena meninggalkan, mengajak keluarga.
pergi ke suatu tempat yang belum ditunjukkan, akan ditunjukkan. Nah, yang paling hebat dari kisah ini adalah, yang belum tahu supaya tahu hari ini. Ketika kisah ini terjadi waktu itu, Abram itu belum mengenal Yahweh Tuhan yang seperti sekarang kemudian dia kenal. Karena menurut kitab Yosua, waktu Abram dipanggil, dia masih di daerah Ur. Ur itu Irak, bagian utara sana. Dan masih penyembah berhala. Dengarkan ini. Belum kenal Tuhan yang satu. Masih dewa-dewa banyak. Ini yang kita harus belajar. Bagaimana dia mendengar suara yang belum dia kenal, tapi dia nurut. Hebat gak ini saudara? Kita saja yang berkata sudah kenal, apalagi sekian tahun kita melayani. Boleh saya pakai kata ini? Kalau ditanya, kapan kamu jadi Kristen? Oh, seingat saya Bandara Kemayoran belum ada. Wah, itu tahun berapa itu Bandara Kemayoran? Saya tahun 85, bulan Maret. Ya, itu terbang dari Bandara Halim ke Australia. Pulang dari Australia bulan April, sudah pindah ke Cengkareng. Ya, zaman itu saya cuma cerita aja. Kalau Kristen kita sudah sekian tahun, sekian lama, tapi kita masih belum bisa taat seperti Abram. Kita harus bertobat. Kalau saya pakai kalimat ini ya. Kalau saudara tahu ada seorang pendeta. Pendeta benar. Ya. Luar biasa pelayanannya. Hebat. Malam kemarin misalnya. Tuhan bicara kepada pendeta itu yang saudara kenal. Oh, pendeta hebat. Hai anakku. Besok kamu berangkat ke Bandara Cengkareng. Ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Nggak usah tanya. Besok pokoknya berangkat. Kira-kira berangkat atau tidak? Nggak mikir. Oke, apalagi? Ini perkara serius, saudara. Saya kagum pada Abraham itu. Loh, betul nggak? Coba bayangkan. Ketaatan sampai seperti itu. Belum kenal. Ini yang saya nggak percaya. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan jawaban. Apa sih motivasinya dia nurut pada nggak kenal? Boleh nggak kita bertanya, apa motivasinya? Itu rahasia Tuhan dengan Abram. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada orang berkata, ya mungkin ngadu nasib. Untung-untungan lah. Boleh nggak berpikir seperti itu? Tapi kira-kira menurut saudara Abram ngadu nasib nggak? Untung-untungan nggak? Sudah susah cari kerjaan di Ur, ya udahlah pergi aja. Enggak. Orang yang ngadu nasib harus tahu dulu tempat itu bagaimana. Dia kan nggak tahu. Pokoknya pergi. Nah, inilah satu-satunya syarat, catat ya. Kalau saudara ingin belajar mendengar suara Tuhan, inilah satu-satunya syarat. Bukan doa 11 jam sehari, nggak kerja nanti. Bukan rajin baca Alkitab sekian puluh pasal sehari. Bukan puasa sekian hari seminggu untuk bisa dengar suara Tuhan. Tidak. Hanya satu syarat, Papa kan bicara kepada kita. Kalau dia melihat di hati kita ada ketaatan. Disuruh apa saja mau. Jadi ayo kita selalu berkata ya kepada Bapa kita. Walaupun itu enggak masuk akal, walaupun itu berat. Saudara baca seluruh Alkitab, ternyata konsep mujizat itu tidak pernah karena ini, karena itu, kecuali karena satu hal, taat. Mujizat-mujizat yang terjadi itu karena taat. Bukan karena banyaknya doa, bukan.
Tapi untuk bisa taat, kita perlu kenal. Tapi Abraham ini yang enggak kenal Tuhan. Tapi kenapa berangkat? Ngajak keluarga enggak main-main. So gitu dia ngajak Lot lagi. Kemenakannya toh untuk jalan. Saudara, ayo kita jujur. Sampai sekian tahun kita jadi Kristen. Berapa besar ketaatan kita kepada Bapa di surga? Oke, kita lanjutkan. Masih Yosua 6 ayat 3. Apa hasilnya kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh mengenal Bapa kita? Yosua 6 ayat 3. Ia pasti, stop dulu, kata pasti ini penting. Percayalah, di dunia ini tidak pernah ada perusahaan apapun juga yang berani menambahkan kata pasti di iklan perusahaan mereka. Jawab iya atau tidak? Kenapa tidak ada satupun perusahaan sebonafit apapun, sehebat apapun yang berani menambahkan kata pasti di konsep perusahaannya? Siapa bisa jawab? Kenapa? Terkenal. Kita lihat merek-merek terkenal di dunia, mau yang buatan Jerman, buatan Swiss misalnya, tetap tidak ada yang berani berkata pasti. Termasuk perusahaan-perusahaan asuransi apapun juga, perusahaan penerbangan, perusahaan makanan, perusahaan obat-obatan. Enggak ada berkata pasti. Inilah perusahaan airline atau penerbangan yang pasti dijamin selamat. Ada yang berani ngomong itu enggak? Lu ada yang berani enggak? Tidak. Enggak ada perusahaan obat. Inilah perusahaan obat yang pasti bisa menyembuhkan. Enggak ada yang berani. Kenapa? Ayo. Susah benar jawabnya. Kenapa? Jadi yang berkata pasti, buku yang ada tulisan pasti, itu cuma Alkitab ini. Enggak ada yang lain. Hebat saudara. Kalau saudara baca nanti di Yohanes 10 tentang gembala yang baik, pasti tidak akan binasa yang dalam tanganku. Pasti. Mengapa tidak ada perusahaan apapun berani menambahkan kata pasti? Rumah makan sekalipun, enggak ada. Sebab manusia itu penuh dengan tanda tanya dan tidak ada kepastian di hidupnya. Hanya Tuhan yang bisa berkata pasti. Nah, dari sini kita makin kenal siapa Bapa kita. Kalau kita tahu sekarang hanya Dia yang berkata pasti, kenapa kita mesti ragu-ragu? Oke, kalau saya ngomong ini jangan takut. Satu-satunya alat transportasi yang paling bahaya adalah pesawat terbang. Betul tidak, saudara? Loh, ya atau tidak jawab? Paling. Nah, istilah saya, jangan takut ya saya ngomong ini. Istilah saya pesawat terbang itu peti mati terbang. Loh, boleh nggak saya ngomong itu? Loh, jawab iya atau tidak? Saya bilang, Pak Daniel ini nanti siang saya mau berangkat pakai pesawat lagi. Nggak usah takut. Nah, bayangkan. Semua penerbangan, semua loh ya, tidak boleh tidak, pramugari atau pramugaranya mengumumkan, memberitahu kepada penumpang nama pilot yang akan menerbangkan pesawat itu. Betul tidak? Oke, betul? Saya tanya. 5 menit kemudian, saudara masih ingat nggak siapa nama pilot tadi? Ayo jawab, masih ingat tidak? Tidak. Betul, saya juga tidak pernah ingat. Pertanyaan saya, mengapa kita tidak bisa ingat nama pilot itu padahal sudah diumumkan namanya? Ayo, siapa jawab? Bisa jawab, kenapa kita nggak bisa ingat? Cepatlah. Karena nggak ada jaminan, terlalu rohani itu. Bukan. Nah, yang betul Pak Purba. Enggak ada urusan.
ngapain ngenali nama pilot itu? Kenalan aja kagak bisa. Betul? Nah, masalahnya, kok berani menyerahkan nyawa pada orang tidak kenal? Loh, betul tidak? Begitu saudara duduk di pesawat, pasang sabuk pengaman, walaupun kita tidak ngomong, sebenarnya kita sedang ngomong gini. Klik, pilot, ini nyawaku. Terserah kamu. Loh, boleh nggak kata itu diucapkan? Loh, cepat. Loh, betul tidak? Bayangkan berapa ratus ribu ton nih beratnya pesawat itu. Terbang loh saudara. Loh, betul nggak? Itu resikonya besar sekali. Oh iya. Enggak sadar, Pak. Yes, untuk bawa bis saya parigi. Ya bilang saya naik bis aja. Nah, saudara seperti itu loh. Mengapa berani menyerahkan nyawa pada orang tidak kita kenal? Terus ada orang yang milih, kalau duduk harus dekat jendela. Ada yang milih lagi, saya ini kalau bersama orang naik pesawat lucu-lucu kok. Ada yang selalu minta di belakang. Nah, saya paling gak suka duduk di belakang. Saya tanya, kenapa kamu milih duduk di belakang? Kalau pesawat itu jatuh kan nungging, bukan begini. Saya tertawa. Ampun, logikamu itu loh sama hancurnya. Mau depan, mau belakang. Loh, pernah nggak ada saudara ketemu orang naik pesawat punya di belakang aja kursinya. Sama saya bilang. Orang itu lucu-lucu. Ada lagi yang milih. Pokoknya saya selalu dekat jendela. Maksudmu apa? Supaya langsung bisa ngelihat ada apa-apa. Kalau toh kamu ngelihat terus mau apa? Belum pun duduk di sebelah jendela. Betul nggak saudara? Nah, itu loh fakta yang kita harus belajar. Yang nggak pernah berkata pasti saja kita berani nyerahkan nyawa kita. Untung Tuhan gak suka tersinggung kayak kita. Harusnya kita lebih percaya Yesus Tuhan kita, Papa kita di surga, yang berkata pasti. Amin, pasti. Ini jaminan yang luar biasa dalam hidup. Sungguh, cari buku apa saja, cari perusahaan apa saja, gak ada yang berkata pasti, gak ada. Masih gak percaya? Terserah sendiri dah. Habis mau bagaimana lagi? Jadi mengenal Papa kita itu, waduh luar biasa. Mengenal. Terus, masih Hosea 6 ayat 3. Ia pasti muncul seperti fajar. Jadi Papa kita menggambarkan, begini loh. Dan saya terharu dengan konsep ini. Terharu sekali. Saya nggak tahu kalau saudara nggak bisa terharu, berarti saudara nggak punya perasaan itu aja. Untuk meyakinkan manusia supaya tidak meragukan ketuhanannya, kemahakuasaannya, dia menggambarkan seperti fajar. Pertanyaannya gini, saudara pernah tahu ada fajar pagi bohong? Lo ngerti nggak pertanyaan ini? Ada nggak fajar bohong? Kalau fajar pati bohong mungkin. Nama orang maksudnya. Fajar itu nggak bohong. Walaupun sampai jam 3 subuh tadi. Hujan lebat. Halilintar misalnya. Menakutkan. Kalau waktunya fajar itu muncul. Dia muncul nggak? Muncul. Pasti. Nah, terharu enggak? Kalau Papa kita meyakinkan kita tentang dirinya itu siapa, memberikan contoh seperti fajar. Saya terharu sekali loh. Ngerti enggak maksud saya ini? Coba dengar pertanyaan saya.
Kalau toh dia tidak perlu meyakinkan kita tentang dirinya, apakah ketuhanannya merosot dua ke bawah? Jawab, begitu? Jawab, merosot ketuhanannya? Enggak, tetap dia Tuhan. Itu yang buat saya terharu. Untuk apa Papa kita harus meyakinkan kita bahwa dia itu seperti itu? Enggak penting sebetulnya. Kalau Tuhan model seperti saya, enggak urusan. Mau percaya enggak, aku enggak rugi. Boleh enggak saya berkata seperti itu? Iya toh. Tapi dia tetap meyakinkan kita. Pasti. Maka itu jangan pernah meragukan siapa dia dalam hidup kita. Lihat Fajar. Mau bagaimana malam tadi sampai subuh tadi. Gelapnya luar biasa. Dia akan tetap muncul. Dia akan tetap muncul. Nah inilah beberapa hal yang membuat kita mampu mengenal dia. Jadi kesimpulannya, untuk mengenal Papa kita, dengar ya, untuk mengenal Papa kita, harus sering menghadapi masalah. Loh kok enggak amin? Kok enggak amin? Betul? Adi, Papi lupa kemarin kita perjalanan ngomong apa soal masalah kalau enggak apa itu. Ingat enggak? Yang di mobil kemarin. Randy ingat enggak? Awiling ngomong apa yang soal masalah? Siapa yang ngomong? Enggak, yang kemarin soal masalah Pak Adi. Ingat enggak? Baru ada masalah, baru ada sesuatu itu. Apa kemarin? Papi lupa. Oh iya. Peluang, ya dengar. Peluang, tahu kata peluangnya, kesempatan. Orang bisnis harus ada peluang. Kesempatan atau peluang itu, kenapa Kosyong ada sesuatu? Oh Pak Purbanya. Oke, selamat melayani Pak Purba. Oh ke Pak Indro. Oke, selamat. Tuhan berkati, hibur mereka semuanya. Selamat ya. Dengar, orang bisnis itu enggak cuma perlu modal, enggak hanya perlu orang-orang hebat, enggak perlu tempat-tempat yang strategis. Dengar baik-baik. Salah satu hal penting dalam bisnis itu kesempatan. Jawab ya atau tidak? Peluang itu. Tanpa itu yang lain enggak ada artinya. Modal besar, perusahaan strategis tempatnya, apa saja. Peluang. Nah kemarin kami di mobil sharing-sharing soal itu. Nah anak saya Adi ini bilang, pokoknya tanpa ada persoalan atau masalah, peluang itu enggak akan datang. Justru peluang itu datang, kesempatan datang ketika ada masalah. Lalu saya tambahi, mereka dengar. Kalau kita baca nanti pulang 2 Korintus pasal 4. Di situ ada firman yang sangat aneh. Maka kesimpulan saya, kalau saudara nanti baca 2 Korintus 4 mulai ayat 7 sampai ayat 18, maka beginilah anak-anak Tuhan untuk bisa mengenal Papa di surga. Harus ketagihan masalah. Kok enggak amin? Ketagihan apa? Loh, yang lain? Enggak dengar? Ke dokter THT sana. Kok enggak dengar? Saya ulangi. Maka menurut 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18 nanti baca sendiri ya. Ternyata yang disebut anak-anak Tuhan, murid Yesus harus suka apa? Ketagihan masalah. Tahu kata ketagihan? Loh, apa kata lain ketagihan? Minta terus. Karena itu kesempatan. Nah, dari konsep itu, maka kita makin kenal siapa Papa kita sesungguhnya. Makin kenal, saudara. Makin kenal. Siapa atau enggak? Loh, saya tanya siapa atau enggak? Ya harus mau enggak mau. Karena cuma itu kita bisa kenal siapa Papa kita. Nah, seharusnya begitulah suami istri. Saya akhiri ini. Persahabatan, sebelum suami istri ya, persahabatan. Dengar baik-baik, nanti saudara jawab. Persahabatan yang benar adalah
ketika sahabat-sahabat itu antar sahabat ada gesekan. Persahabatan yang isinya tertawa, senang-senang, enggak pernah ada gesekan. Kenal enggak mereka? Saya jawab, bisa kenal tidak? Tidak. Jadi kalau suami istri ada gesekan, kalau suami istri ada masalah, tujuannya cuma satu, supaya kenal. Maka itu suami istri, begitu ada masalah yang muncul, seharusnya masing-masing berkata, oh aku baru kenal kamu ini begini tuh. Kok enggak amin lagi? Betul? Jadi kalau ada masalah, ada gesekan di antara kita, jangan diperpanjang. Hanya untuk apa tadi? Mengenal. Oh, aku tahu sekarang kamu ini begini. Nah, seperti itu dengan Papa di surga. Dia rindu kita mengenal dia. Musa pernah gagal. Dia pikir dengan kekuatannya dia bisa pukul tentara Mesir itu. Itu logikanya. Ternyata dia salah. Lalu Papa ajari dia. Dibuang ke padang gurun. Nah, di situ dia mengalami sesuatu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Daud juga begitu. Kapan dia mengenal Papa di surga? Waktu dia jadi buronan Saul. Betul tidak? Masalah dalam hidup. Nah, jadi siapa yang sudah seminggu aman-aman gak ada masalah, mintalah hari ini. Loh kok gak amin? Betul gak? Mintalah. Amin. Karena dengan itu kita jadi kenal. Jadi malam kami pulang dari Cikarang, macet lagi, aduh sudahlah, pulangnya macet betul. Jam 10-an, hampir jam 10 kami sampai di The Green PSD. Belum 5 menit. Terus anak saya itu membacakan berita. Satu box isinya barang-barang ekspedisinya. Nilainya 2,5 M. Dibajak oleh polisi palsu di pintu tol Cirebon. Bayangkan. Wih, saya ikut kaget juga. Baru masuk rumah. Tapi saya lihat dia tenang betul. Dia telepon ini, telepon itu. Ngelacak sopirnya juga nggak ketemu. Setelah berapa jam baru ketahuan. Sopirnya sudah di kantor polisi mana saya nggak tahu. Nah terus ada pengakuan di situ. Nah, ini lagi diurus. Nah saya lihat dia, saya tanya, kenapa kamu bisa tenang? Ya ada yang ngurus kok. Nah hidup yang tidak pernah merasa rugi, hidup itu tenang betul. Amin. Apalagi ditambah dengan mengenal Papa di surga yang luar biasa itu. Ngerti ya? Jadi selama saudara masih sering ribut, berarti saudara belum kenal. Kalau kita sudah kenal, hidup itu tenang sekali. Mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Papa? Hari demi hari? Betul, lewat kejadian besar kecil apa saja siap? Baca Alkitab baik-baik. Lihat kisah saudara-saudara kita orang-orang hebat. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa.